Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Anisah dengan NIM 21030404199 Lokal B, jurusan Psikologi Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Aplikasi Komputer Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Anida Marfira MC. Video ini membahas tentang analisis korelasi. Analisis korelasi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada uji analisis korelasi Pearson atau biasa juga disebut dengan analisis korelasi product moment. Terus yang kedua ada analisis korelasi Kendall-Stau, dan yang ketiga ada analisis korelasi Spermat. Apa saja sih ketiga analisis korelasi ini dan bagaimana caranya saat atau penggunaannya pada aplikasi SPSS. Untuk lebih lanjutnya, maka silahkan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan memulai tutorial penggunaan SPSS pada uji korelasi. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Yang pertama, kita ingin menguji mengenai uji korelasi Pearson. Nah, untuk uji korelasi Pearson ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar variabel dan untuk mengetahui arah hubungan variabel. Skala data yang digunakan pada uji korelasi Pearson adalah berupa data interval atau rasio. Uji korelasi Pearson ini juga bisa disebut dengan uji product moment. Pada uji korelasi Pearson memiliki syarat, yaitu data harus berdistribusi secara normal. Kita klik variabel view. Di sini kita ingin menguji untuk mengetahui hubungan yaitu tentang kematangan emosi hubungan kematangan emosi terhadap perilaku asertif remaja. Nah, berarti di sini kita ingin mengetahui hubungan antara kematangan emosi terhadap perilaku asertif. Yang pertama, pada kolom 1, name-nya kita beri dengan X, desimalnya kita nolkan karena agar data yang kita masukkan tidak berkoma. Nah, pada label kita ganti menjadi kematangan emosi. Kenapa saya ganti dengan X? Yaitu menandakan kalau kematangan emosi ini adalah variabel bebas. Dan yang kedua kita ganti dengan Y, desimalnya juga kita nolkan, labelnya kita ganti menjadi perilaku asertif, karena kita ingin menguji hubungan antara kematangan emosi dan perilaku asertif. Nah, selanjutnya kita beralih ke data view. Di sini kita masukkan data yang sudah ada. Nah, pada uji korelasi Pearson ini kita tidak bisa langsung melakukan uji korelasi Pearson karena kita belum mengetahui apakah data kita ini berdistribusi secara normal atau tidak. Pada uji korelasi Pearson kan syaratnya harus berdistribusi secara normal. Maka kita perlu uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama kita klik Analyze, kita pilih Descriptive Statistic dan kita klik Explore. Kedua variabel ini kita masukkan ke dependent list dan kita klik plots. Nah, pada normality plots with test ini kita checklist dan kita continue. Kita klik OK. Dan selanjutnya akan muncul tabel, dan yang kita perhatikan yaitu pada tabel test of normality. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat pada nilai signifikansinya, yaitu pada kematangan emosi sebesar 0,105. Dan pada perilaku asertif nilai signifikansinya adalah sebesar 0,749, yang mana hal ini menunjukkan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu pada kematangan emosi
nilainya lebih besar dari 0,05 dan pada perilaku asertif juga nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Ya, dari ini dapat kita artikan bahwa asumsi normalitas data terpenuhi atau data berdistribusi dengan normal. Nah, karena syaratnya sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan uji korelasi persen. Yang pertama kita klik Analyze, kita pilih Correlate, dan kita klik Bivariate. Kedua variabel kita pindahkan ke sebelah kanan, dan pada korelasi koefisiennya kita centang pada persen, karena kita ingin mengetahui uji korelasi persen. Nah, selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul data yang ini correlation. Jadi dari hasil yang didapat ini, dari data tabel ini, diperoleh nilai signifikansi two-tilednya yaitu sebesar 0,047, yang mana nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel kematangan emosi dengan perilaku asertif memiliki hubungan yang signifikan Nah, terus untuk mengetahui bagaimana korelasinya, maka kita lihat pada Version correlation. Pada Version correlation tersebut, nilai korelasinya sebesar 0,521, yang mana ini bahwa menunjukkan bahwa korelasinya bernilai positif dengan kekuatan korelasi sedang atau cukup. Nah, selanjutnya yang kedua kita masuk kepada uji korelasi Kendall-Stahl. Pada uji korelasi Kendall-Stahl ini digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu pada variabel bebas dan variabel terikat. Data yang digunakan pada Kendall-Stahl ini data yang berskala ordinal. Pada uji korelasi Kendall-Stahl ini berbeda dengan uji korelasi Pearson, yang mana pada uji korelasi Kendall-Stahl data yang ada tidak harus berdistribusi secara normal. Baik, yang pertama kita ke variabel view. Di sini kita ingin mengetahui mengenai hubungan konsep diri dan kematangan emosi terhadap perilaku asertif. Nah, jadi untuk variabel bebasnya yaitu ada konsep diri, kematangan emosi, dan variabel terikatnya yaitu adalah perilaku asertif. Yang pertama di kolom sini kita isi dengan X1 karena untuk X itu adalah variabel bebas. Karena variabel bebasnya ada 2, maka kita nyatakan dengan X1. Terus desimalnya kita ganti dengan 0 agar tidak ada data yang kita masukkan tidak berkoma. Terus labelnya kita ganti dengan konsep diri. Selanjutnya di sini kita isi dengan X2, yaitu variabel bebas yang kedua. Desimalnya juga kita ganti 0 dan pada label kita isi menjadi kematangan emosi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kita isi dengan Y, yang mana berarti adalah variabel terikatnya. Desimalnya juga kita ganti jadi 0 dan pada label kita isi dengan perilaku asertif. Karena kita ingin mengetahui antara variabel bebas satu ini dengan terus antara kematangan emosi dan hubungannya dengan perilaku asertif. Nah, pada uji korelasi Kendall-Stahl ini data yang digunakan itu berskala ordinal, maka pada tiap-tiap variabel ini kita ganti menjadi data yang ordinal, yaitu pada measure ini kita klik, kita pilih ordinal. Selanjutnya kita ke data view dan kita isi dengan data yang sudah ada. Di sini kan saya menggunakan 15 data.
Karena uji Kendall-Stowe ini datanya tidak harus berdistribusi normal seperti pada uji korelasi Pearson, maka kita dapat langsung melakukan uji korelasi Kendall-Stowe. Yang pertama yaitu kita klik Analyze, terus kita ke Correlate, dan klik Bivariate. Kita pindahkan semua variabel ke sebelah kanan. Nah, karena kita ingin menguji Kendall-Stowe, maka pada korelasi koefisiennya kita centang pada bagian Kendall-Stowe. Terus kita klik OK, maka akan muncul data seperti ini. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada nilai signifikansi tutailatnya pada konsep diri dan perilaku asertif yaitu sebesar 0,002, yang mana hal ini menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel konsep diri memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel perilaku asertif. Dan pada konsep diri dan perilaku asertif ini, kita lihat pada correlation coefficient-nya menunjukkan sebesar 0,611, yang mana menunjukkan korelasi tersebut bersifat positif dengan kekuatan korelasi yaitu adalah kuat. Nah, selanjutnya yaitu pada kematangan emosi dengan perilaku asertif, kita lihat pada nilai signifikansi tutailatnya sebesar 0,024, yang mana hal ini menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel kematangan emosi memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel perilaku asertif. Nilai korelasi conversion-nya yaitu sebesar 0,452, yang mana hal ini menunjukkan korelasi yang positif dengan kekuatan korelasi yaitu sedang atau cukup. Selanjutnya yaitu kita ingin mengetahui cara uji korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang berskala ordinal. Sama dengan uji korelasi Pearson, cuman untuk uji korelasi Spearman ini datanya harus berskala ordinal, dan pada uji korelasi Pearson, jika tidak ada syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat menggunakan uji korelasi Spearman. Selanjutnya kita klik variabel view. Kita ingin menguji mengenai hubungan kematangan emosi terhadap perilaku asertif remaja. Yang pertama yaitu pada name kita isi dengan variabel x yaitu adalah variabel bebas. Desimalnya kita nolkan agar datanya tidak berkoma. Labelnya yaitu kematangan emosi, karena yang kita uji adalah kematangan emosi terhadap perilaku asertif. Yang kedua yaitu adalah kita isi namanya dengan Y, desimalnya juga kita nolkan. Labelnya kita isi dengan perilaku asertif. Nah, pada uji korelasi Spearman itu datanya harus berskala ordinal, maka pada measure ini kita ganti dengan ordinal sama keduanya pada Y juga. Terus kita klik data view, kita masukkan data yang sudah ada. Terus karena untuk uji korelasi Pearson ini datanya tidak harus berdistribusi secara normal, maka kita tidak perlu untuk
uji normalitas terlebih dahulu seperti pada uji korelasi Pearson. Langsung saja kita klik menu Analyze, kita pilih Correlate dan klik Bivariate. Kita pindahkan kedua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya, yaitu kematangan emosi dan perilaku asertif ke sebelah kanan. Karena kita ingin menguji uji korelasi Spearman, maka pada korelasi coefficient-nya kita ganti dengan Spearman, kita checklist dan klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Dari hasil data tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikansi kematangan emosi dan perilaku asertif, yaitu yang ini signifikansi to Thailand-nya adalah 0,027, yang mana hal ini menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa kematangan emosi dan perilaku asertif memiliki hubungan yang signifikan. Dan untuk mengetahui apakah hubungan ini bersifat positif dan kuat atau tidak, yaitu pada correlation coefficient-nya, nilai correlation coefficient yaitu sebesar 0,569, yang mana berarti dapat kita simpulkan bahwa arah hubungan keduanya adalah searah atau korelasinya positif dan memiliki tingkat hubungan yang kuat, karena nilainya adalah 0,569. Demikian mengenai uji korelasi Spearman. Nah, itu tadi adalah video penjelasan atau tutorial mengenai bagaimana penggunaan masing-masing uji analisisnya. Ada uji analisis korelasi Pearson, ada analisis Kendall-Stau, dan analisis Spearman. Nah, semoga video ini dapat dipahami dan dapat menambah ilmu kita bagaimana cara penggunaannya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penggunaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.